Arsenal lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Tragedi Kanjuruhan menjadi nomor 2 kejadian kematian di dunia sepak bola. Angka 130.000 lebih korban jiwa di tragedi Kanjuruhan hanya kalah dari insiden di Estadio Nacional 5, Peru pada 24 Mei 1964. Insiden di Peru itu tercatat menimbulkan korban jiwa sebanyak 328 orang. Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 130 orang lebih itu kemungkinan besar akan membuat Indonesia mendapatkan sejumlah sanksi berat dari FIFA. Salah satu di antaranya adalah ancaman dicabutnya status tuan rumah untuk Piala Dunia U20 2023. Pasalnya, tragedi memilukan di Kanjuruhan itu melanggar beberapa poin seperti yang ada di FIFA Disciplinary Code. Saksi menyatakan banyaknya korban jiwa di tragedi Kanjuruhan akibat sesak napas dan terinjak-injak usai polisi menembakkan gas air mata. Aparat menembakkan beberapa kali gas air mata ke arah supporter yang ada di lapangan. Mereka berlarian mencari pintu keluar, tapi sayang pintu keluar sudah penuh sesak. Banyak ibu-ibu dan anak-anak kecil yang terlihat sesak tak berdaya. Tulis salah satu saksi hidup @reskiwahyu05 di akun Twitternya. Pep menjawab tentang spekulasi masa depannya di City. Pelatih itu yakin jika suatu saat nanti ketika ia meninggalkan City, klub tahu persis apa yang harus dilakukan. Tidak ada masalah tentang itu. Saya yakin 100% mereka tahu apa strateginya, kata Pep Guardiola. Manajer Chelsea, Graham Potter, dilaporkan terbuka untuk membawa Romelu Lukaku kembali ke Stamford Bridge setelah peminjamannya berakhir di Inter nanti. Menurut ESPN, Potter segera akan mengadakan pembicaraan dengan Lukaku pada akhir musim ini. Seperti dilansir calciomercato.com, Rossoneri adalah salah satu dari banyak tim yang tertarik untuk mengontrak Gakpo dari PSV Eindhoven. Dia telah tampil mengesankan baik di level klub maupun timnas dalam beberapa bulan terakhir. Dengan ketertarikan Milan itu, kini mereka akan berhadapan dengan MU dan Liverpool untuk berebut wonderkid Belanda itu. Dalam beberapa pekan terakhir, pemain muda Palmeiras, Endrick Felipe, disebut-sebut lebih dekat ke Barcelona dan bahkan PSG daripada Real Madrid. Tapi, Madrid punya cara lain membujuknya, yakni dengan memberikan contoh kesuksesan Vinicius maupun Rodrigo. Selain itu, kedekatan Endrick dengan Rodrigo adalah sesuatu yang akan Madrid manfaatkan. Dewan Eksekutif Klub Sevilla telah bertemu setelah kekalahan melawan Atletico de Madrid. Pemecatan Julen Lopetegui pun mungkin bisa lebih cepat terjadi. Dan jika pemecatan dikonfirmasi, opsi meminta Jorge Sampaoli melatih dapat segera direalisasikan. Sevilla, melalui presiden dan direktur olahraganya, juga dikabarkan telah menghubungi Sampaoli pada akhir pekan lalu. Dilansir dari tweet Fabrizio Romano, no comment, kata Graham Potter tentang beredarnya kabar tentang tes medis yang dilakukan Christopher Nkunku dengan Chelsea. Semua pihak di Chelsea juga ingin menjaga kerahasiaan hasil medis itu dengan diam, sampai ada kabar kesepakatan dari pihak Leipzig. Perwakilan Frenkie de Jong telah memberitahu United tentang niatnya untuk tetap di Camp Nou. Tetapi, raksasa Inggris itu tetap tertarik untuk membawanya ke Old Trafford musim depan. Sesuai laporan ESPN, United tidak terhalang oleh kegagalan mereka mengamankan de Jong musim panas ini. Mereka akan mencobanya lagi di akhir musim ini. Manchester City sukses mempermalukan Manchester United dengan skor 6-3 pada laga derby di Stadion Etihad Minggu malam. Di babak pertama, City sudah unggul 4-0 melalui gol Phil Foden di menit ke-5, Haaland di menit 34 dan 37, serta gol kedua Foden di menit 44. Lantas di babak kedua, MU sempat perkecil skor melalui gol Anthony di menit 56. Akan tetapi, Haaland mencetak gol ketiganya di menit 64. Begitu pula dengan Foden yang mencetak gol lagi di menit 73. Setan Merah sendiri sempat kembali perkecil kedudukan melalui 2 gol dari Anthony Martial di 6 menit terakhir jelang bubaran. Atas hasil ini, City menempel ketat Arsenal di papan atas klasemen. Di laga lainnya, Leeds United bermain imbang 0-0 lawan Aston Villa.
Dari ajang La Liga, Real Madrid bermain imbang melawan Osasuna di Santiago Bernabeu. Vinicius Junior membuka keunggulan Madrid di menit ke-42. Namun Osasuna berhasil membalas lewat aksi Kike di menit ke-55. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Madrid kini di posisi kedua dengan perolehan 19 poin dari 7 pertandingan. Pada laga Serie A Italia, Juventus sukses mengalahkan Bologna dengan skor 3-0. Gol pertama Juve dicetak oleh Filip Kostic di menit ke-24. Lantas di babak kedua Juve menambah 2 gol lagi, masing-masing oleh Dusan Vlahovic dan Arkadiusz Milik. Juventus pun kini naik ke urutan ke-7 klasemen Serie A. Erling Haaland telah mencetak hat-trick untuk ketiga kalinya hanya dengan 8 laga Liga Primer Inggris. Sebelumnya Haaland telah mencetak hat-trick melawan Nottingham Forest dan Crystal Palace. Catatan ini membuat Haaland lebih cepat dalam mencatatkan jumlah hat-trick daripada mega bintang MU, Cristiano Ronaldo. Ronaldo setidaknya memerlukan 232 pertandingan Liga Inggris untuk mencetak 3 kali hat-trick. Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan oleh Erik ten Hag dalam derby Manchester. Ini memicu pertanyaan. Ten Hag lalu berkilah tidak menurunkan Ronaldo karena untuk menghormati karirnya. Pelatih asal Belanda itu mengatakan ada keuntungan lain dengan memasukkan Martial. Saya tidak akan memasukkannya sebagai bentuk respek kepada Cristiano dan karir besarnya. Penampilan Manchester United membuat Roy Keane terkejut. Berbicara kepada Sky Sports, Keane mengatakan City tampil sangat luar biasa. Di sisi lain, Keane mempertanyakan performa MU yang dianggap sangat mengecewakan. Tidak ada yang bisa dipetik Manchester United dari permainan ini. Dari sudut pandang para pemain, mereka harusnya malu. Anda tidak bisa mengakhiri babak pertama dengan skor 4-0 dalam pertandingan derby. Itu sangat memalukan. Wolverhampton Wanderers resmi pecat pelatih mereka Bruno Lage setelah rangkaian buruk menghampiri Wolves hingga pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. Wolves hanya mampu mengoleksi 6 poin saja, hasil dari 1 kali menang, 3 kali imbang, dan 4 kali kalah. Dengan perginya Bruno Lage, untuk sementara waktu Wolves akan dipimpin oleh pelatih berpengalaman yakni Steve Davis dan James Collins. Sampdoria secara resmi memecat pelatih Marco Giampaolo setelah awal yang buruk musim ini. Sampdoria duduk di dasar klasemen Serie A setelah 8 pertandingan hanya meraih 2 poin dari hasil imbang dengan Lazio dan Juventus. Pelatih Primavera Felice Stufano akan menjadi manajer sementara sampai pelatih baru secara resmi dipilih besok. Dengan opsi saat ini termasuk Claudio Ranieri dan Roberto Di Aversa. Filip Kostic akhirnya pecah telur. Pemain yang didatangkan Juventus pada bursa transfer musim panas lalu itu mencetak gol perdananya di Serie A sekaligus memecahkan kebuntuan Juventus lawan Bologna. Kostic melepaskan tembakan diagonal untuk mencetak gol pembuka pada menit ke-24 setelah mendapat umpan dari rekan setimnya di Serbia, Vlahovic. Massimiliano Allegri menikmati kemenangan 3-0 atas Bologna. Ia dan timnya kini fokus menatap laga Liga Champions tengah pekan ini. Kami belum bisa menang selama sebulan dan sekarang kami harus tetap rendah hati karena kami jauh di klasemen dan kami harus menyelesaikan Liga Champions. Tabel Liga mengatakan bahwa kami memiliki 13 poin dan kami harus melakukan peningkatan besar. Tetapi kita bisa lebih dekat satu langkah kecil pada satu waktu. Bintang Inter Milan Romelu Lukaku tidak akan fit pada waktunya untuk menghadapi Barcelona dalam pertandingan Liga Champions tengah pekan ini. Lukaku mengalami cedera pada akhir Agustus lalu dan diperkirakan akan absen sampai jeda internasional di akhir September. Namun cedera Lukaku ternyata lebih parah dari yang diperkirakan. Pelatih Simone Inzaghi mengatakan Lukaku akan bisa pulih seminggu lagi. Kemenangan Barcelona atas Real Mallorca Minggu dini hari kemarin terasa spesial sebab Xavi Hernandez baru saja melewati rekor mantan pelatih Real Madrid Zinedine Zidane. Zidane membawa Madrid tak terkalahkan di 17 pertandingan tandang pertamanya. Sementara Xavi kini sudah 18 pertandingan tandang tanpa terkalahkan sejak memegang Barcelona November lalu.
Duka mendalam tengah dirasakan penikmat sepak bola Indonesia bahkan dunia. Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang menyebabkan 125 orang menurut laporan Kapolri meninggal dunia. Sejumlah klub besar Eropa pun menyampaikan bela sungkawanya atas tragedi Kanjuruhan. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, sampai Barcelona menyampaikan bela sungkawanya melalui akun media sosial Twitter. Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana memberikan tanggapannya atas sanksi yang diberikan PSSI kepada klubnya. Juragan 99 ini mengatakan sanksi Komisi Disiplin PSSI berupa larangan bermain selama 1 musim bagi Arema sangat memberatkan. Ia menilai sanksi larangan bermain di Stadion Kanjuruhan terhadap Arema hingga akhir musim tersebut memberatkan karena 3 hal. Tidak ada pemasukan tiket, sponsor terancam pergi, dan tidak mendapat dukungan dari supporter. Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan pernyataan resminya atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Malang yang membuat ratusan orang meninggal karena faktor tembakan gas air mata. Infantino menyebut tragedi itu sebagai hari kelam bagi semua pihak yang terlibat dalam sepak bola. Tak ketinggalan ia mendoakan untuk para korban meninggal dunia yang ada dalam insiden tragis kerusuhan Kanjuruhan. Ratusan bobotoh pendukung Persib Bandung menyalakan lilin sebagai aksi solidaritas untuk Aremania di Taman Cikapayang, Bandung, Minggu 2 Oktober 2020. Bobotoh melakukan chants, berorasi, dan mengheningkan cipta untuk para korban yang meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan. Aksi serupa juga terjadi di Jogja, Solo, Surabaya, dan daerah-daerah lain di Indonesia. Timnas Futsal Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 usai menang 4-1 atas Taiwan di Sad Al Abdullah Hall, Minggu 2 Oktober. Timnas Futsal Indonesia yang tergabung di grup C finish di posisi kedua di bawah Iran dengan mengantongi 6 poin dari 3 pertandingan. Di perempat final, Indonesia akan bertemu juara grup D Jepang Selasa 4 Oktober. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!